Привет. Konnichiwa. Ratiflo Broadcasting Network presents. Lo tahu nggak kalau nuklir bisa dijadikan energi terbarukan untuk pembangkit listrik? Tahu, tapi adalah background story yang agak kelam. Pernah denger sih, tapi nggak tahu-tahu amat. Tahu lah pastinya. Negara lo udah pakai PLTN belum? Udah lumayan lama. Udah dong, kita udah pakai nuklir tuh udah dari lama banget. Setahu gue sih belum ya. Kalau udah gimana? Kalau belum, kenapa? Rusia sendiri udah pakai nuklir dari tahun 1954. Terus sampai sekarang tuh tetap dikembangin. Bahkan kita sekarang udah punya reaktor yang ngapung di air dan dinamakan Akademik Lomonosov. Dan itu termasuk salah satu reaktor nuklir pertama di dunia yang bisa ngapung di air. Buat Indonesia sendiri sih kayaknya akan susah untuk diwujudkan saat ini karena energi nuklir sendiri di Indonesia masih sering dibandingkan dengan energi matahari. Selain itu, pasokan uranium di Indonesia juga terbilang masih sedikit. Jadi nanti kita akan bergantung ke negara lain untuk impor. Energi nuklir sendiri juga masih dipertimbangkan untuk masuk ke UU EBT atau enggak. Jepang sendiri pakai PLTN itu dari tahun 1970. Nah, lalu pada tahun 2011 sempat ada kebocoran PLTN di Fukushima karena bencana gempa dan tsunami. Dari kebocoran PLTN itu menyebabkan ada ledakan kimia hidrogen dan penyebaran bahan radioaktif selama 4 hari. Nah, sebenarnya kebocoran itu juga disebabkan dari operator yang belum memenuhi syarat standar keselamatan. Dampak positif dari nuklir. Nuklir dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir yang menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida dan polutan dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Akibatnya, dapat mengurangi resiko global warming karena sedikitnya emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Lalu, karena polutan yang dihasilkan juga sedikit, maka dapat mengurangi pencemaran udara dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Hal itu berdampak positif pada tubuh, terutama sistem pernafasan kita. Nuklir juga dimanfaatkan dalam teknologi medis. Contohnya adalah dimanfaatkan pada MRI untuk menampilkan organ dalam tubuh. Selain itu, dimanfaatkan juga dalam penggunaan X-ray. Selanjutnya, dampak negatif nuklir. Nuklir dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk dijadikan sebagai senjata berbahaya pemusnah massal. Contohnya saja bom nuklir yang berdampak sangat besar. Selanjutnya, PLTN dapat menghasilkan limbah yang sangat berbahaya dan tidak dapat dibuang sembarangan. Limbah itu berupa limbah radioaktif. Limbah radioaktif bisa menjadi sangat berbahaya bila dibuang secara sembarangan. Bila ada makhluk hidup yang terkena radiasi limbah nuklir, maka dapat mengalami mutasi DNA. Mutasi DNA menyebabkan bentuk keturunan yang abnormal. Selain itu, mutasi DNA dapat berujung menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, nuklir juga menyebabkan kerusakan jaringan kulit. Nah, radioaktif yang dibahas pada penjelasan sebelumnya merupakan suatu jenis zat yang mampu memancarkan radiasi dengan intensitas tertentu. Salah satu unsur radioaktif adalah uranium, yaitu bahan bakar yang digunakan pada reaktor nuklir. Sebelumnya, apa itu reaksi dan reaktor nuklir? Reaksi nuklir merupakan proses pengubahan inti atom melalui reaksi pertukaran dengan partikel dasar penyusun inti atom. Reaksi ini pertama kali dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1919. Inti nitrogen ditembak dengan partikel alfa yang berasal dari peluruhan PO atau disebut sebagai transmutasi inti. Reaksi nuklir tidak hanya membentuk inti transisi, tetapi juga dapat membentuk inti majemuk yang akan menghasilkan inti hasil. Jumlah pereaksi dan hasil reaksi nuklir berhubungan dengan massa masing-masing atom. Perubahan energinya dinyatakan dalam EV atau MeV
atau mega electron volt. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya membentuk nuklida baru, mekanisme reaksi nuklir. Yang pertama, reaksi nuklir dapat berlangsung melalui pembentukan inti majemuk. Hal tersebut akan terjadi jika energi proyektil kurang dari 50 MeV. Yang kedua, reaksi nuklir dapat berjalan secara langsung tanpa pembentukan inti majemuk. Hal tersebut akan terjadi jika energi proyektil melebihi 50 MeV. Energi yang dilepaskan atau diperlukan pada reaksi nuklir dinyatakan dalam bentuk delta E. Delta E yang negatif menyatakan jika reaksi nuklir memerlukan energi. Energi yang kemudian diberi dianggap sebagai energi proyektil. Proyektil yang ada pada reaksi nuklir dibedakan menjadi 1. Partikel tidak bermuatan atau neutron. Yang kedua, partikel bermuatan yang terdiri dari proton, deuteron, partikel alfa, xenon, dan uranium. Partikel bermuatan dihasilkan oleh radionuklida atau suatu isotop zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi dengan intensitas tertentu. Reaktor nuklir terdiri dari, yang pertama, reaktor penelitian, yang kedua adalah reaktor daya yang dirancang untuk menghasilkan daya seperti pada PLTN atau penggerak kapal selam. Pada reaktor nuklir, berlangsung reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi berantai secara terus-menerus. Reaksi nuklir fisi adalah reaksi pemecahan atom-atom yang lebih berat menjadi atom yang lebih kecil. Reaksi nuklir fusi adalah penggabungan dari inti-inti atom yang kecil untuk membentuk satu inti atom yang lebih berat dengan diikuti oleh pelepasan energi yang besar. Bahan bakar nuklir merupakan bahan yang dapat mengalami reaksi fisi. Kebanyakan dari mereka adalah uranium di alam yang terdapat dalam bentuk mineral seperti pitchblende. Terdapat 3 proses pengolahan uranium di alam, yaitu yang pertama, proses konsentrasi. Kedua, proses pemurnian hingga 99,9%. Yang ketiga, proses fabrikasi menjadi serbuk yang dapat dimasukkan sebagai pelet bahan bakar. Tampang lintang reaksi nuklir merupakan kemungkinan terjadinya reaksi nuklir dengan dimensi luas. Nah, sekarang kita sudah mengerti apa itu reaksi dan reaktor nuklir. Apa pendapat lo tentang nuklir yang digunakan sebagai PLTN di negara lo? Oh ya kan di Indonesia belum ada. Jadi gue cuma bisa berharap aja sih kalau kedepannya masyarakat bisa lebih sadar kalau energi fosil itu enggak ramah lingkungan dan udah mulai susah ditemukan. Tapi gue juga pengen sih punya PLTN, keren aja gitu. Kalau dari gue sendiri, menurut gue nuklir itu sangat berguna, tapi perlu hati-hati juga karena memang nuklir itu tidak hanya berdampak positif, tapi kita juga harus tahu bahwa nuklir juga dapat berdampak negatif. Kalau gue sih pro banget sama penggunaan nuklir, soalnya nuklir tuh bisa ngegantiin bahan bakar fosil kan, dan kita tahu kalau bahan bakar fosil kita tuh udah menipis, jadi ini bisa jadi salah satu energi alternatif lah. Dan sebenarnya walaupun banyak dampaknya yang bisa ngerugiin manusia, tapi gue rasa kalau kita bisa ngolahnya secara baik dan benar, tetap aman kok. Cara kerja reaktor nuklir. Sebelum mempelajari cara kerja reaktor nuklir, apa itu reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik, tapi ada juga yang digunakan sebagai reaktor penelitian untuk membuat radioisotop atau menyimpan energi potensial yang sangat besar, agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik. Disinilah reaktor nuklir berfungsi. Reaktor nuklir terdiri dari beberapa komponen inti: fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, coolant atau cairan pendingin. Biasanya reaktor nuklir menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder uranium disusun menjadi fuel rod, kemudian menjadi fuel bundle yang akan dimasukkan ke dalam reaktor.
Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka reaktor bisa mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Maka selain fuel bundle, ada dua komponen penting lainnya, control rod dan coolant. Control rod berfungsi sebagai pengatur jumlah reaksi nuklir dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan oleh reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin dikit reaksi fisi yang terjadi. Sebaliknya, jika control rod ditarik, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bergerak bebas sehingga jumlah reaksi nuklir juga meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga suhu agar ada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Disinilah reaktor mulai berperan dalam memproduksi energi. Air yang dipanaskan dan menjadi uap disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke kondensor dan mengembun kembali ke bentuk cair, dan air yang terkumpul di kondensor akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus terulang seiring berjalannya reaksi nuklir di inti reaktor. Ayo kita kurangi penggunaan bahan bakar fosil. Masa depan bumi dimulai dari kita. Jadi, ayo kita gunakan nuklir dengan bijak.